Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menggali kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan gas negara. 8 saksi diperiksa terkait dugaan rasuah dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan tersebut. Para saksi, yang terdiri dari pejabat dan mantan pejabat perusahaan gas negara, serta petinggi perusahaan terkait, menghadapi serangkaian pertanyaan seputar proses jual-beli gas yang diduga dikorupsi. Salah satu saksi utama adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Perusahaan Gas Negara, Fajar Haryanto Widodo. Selain itu, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara, periode 2017 sampai dengan 2018, sekaligus Direktur Utama PT Sukovindo, Joby Triananda Hasjim, serta Corporate Secretary Perusahaan Gas Negara, Bagas, juga turut diperiksa. Pertanyaan yang diajukan penyidik KPK seputar pengetahuan mereka terkait proses jual beli gas di perusahaan gas negara dari tahun 2017 hingga 2021. Selain 3 nama di atas, saksi lain yang diperiksa adalah Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perusahaan Gas Negara tahun 2016 dan Direktur Komersial Perusahaan Gas Negara tahun 2019, Dilo Seno Widagdo. Penyidik juga menginterogasi Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi, Arso Sadewo, serta Direktur Utama PT Isargas, dan Komisaris PT Inti Alasindo Energi, Iswan Ibrahim. Tak ketinggalan, Department Head Gas Supply Division Perusahaan Gas Negara, periode 2017 sampai dengan 2020, Octavianus Ragawino, dan Division Head Government Community Relations, sekaligus pejabat sementara, Corporate Secretary Perusahaan Gas Negara, Sunanto, juga hadir memenuhi panggilan KPK. Dalam penyelidikan ini, KPK telah menggeledah berbagai lokasi untuk mengumpulkan bukti. Penggeledahan dilakukan di DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Gresik, Jawa Timur, antara 28 sampai dengan 31 Mei 2024. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting, seperti dokumen jual beli gas, dokumen kontrak, dan mutasi rekening ban. Lokasi yang digeledah meliputi kantor pusat PT Inti Alasindo Energi, PT Isargas, dan Perusahaan Gas Negara di Jakarta. Selain itu, rumah pribadi tersangka berinisial DP di Tangerang Selatan, dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, serta rumah pribadi tersangka II di Kota Bekasi, juga menjadi sasaran. Kantor cabang PT Inti Alasindo Energi di Gresik, Jawa Timur, pun tak luput dari penggeledahan. Kasus ini mencuat setelah KPK menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan adanya indikasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan gas negara. Berdasarkan temuan ini, KPK membuka penyidikan baru dan terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Namun, hingga kini KPK belum mengungkap rincian perkara maupun identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rangka penyidikan, KPK juga telah mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang yang diduga terkait dengan kasus ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua orang tersebut adalah Direktur Komersial Perusahaan Gas Negara, Dani Praditya, dan Dirut PT Isargas, Iswan Ibrahim. Langkah pencegahan ini merupakan pengajuan pertama dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. Pengusutan kasus dugaan korupsi ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya peran perusahaan gas negara dalam sektor energi nasional. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas distribusi gas bumi di Indonesia, integritas dan transparansi perusahaan gas negara menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan investor. Investigasi yang dilakukan KPK diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat luas, khususnya kalangan investor, terus memantau perkembangan kasus ini. Mereka berharap agar penyidikan yang dilakukan KPK dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik di perusahaan gas negara serta sektor energi secara keseluruhan.
Transparansi dalam penanganan kasus ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran penting bagi perusahaan-perusahaan lain dalam menjalankan bisnis yang bersih dan berintegritas. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari perusahaan gas negara saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di-like, share dan subscribe. Sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, kinerja keuangan perusahaan gas negara pada kuartal pertama tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan total aset yang meningkat sebesar 128,3 juta dolar, dari 6,5 miliar dolar pada Desember 2023, menjadi 6,7 miliar dolar pada Maret 2024. Perusahaan gas negara menunjukkan kemampuan manajemennya dalam mengelola dan menambah aset perusahaan di tengah tantangan ekonomi yang ada. Kenaikan ekuitas juga menjadi sorotan utama dalam laporan keuangan ini, dengan nilai ekuitas yang meningkat dari 3,5 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 3,6 miliar dolar pada Maret 2024. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kekayaan bersih perusahaan yang dapat memberikan kepercayaan lebih kepada para investor dan pemegang saham. Pendapatan perusahaan gas negara pada kuartal pertama 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,6% dari 933,7 juta dolar menjadi 949,3 juta dolar. Kenaikan pendapatan ini mencerminkan kinerja operasional perusahaan yang terus membaik dan kemampuan perusahaan gas negara dalam mempertahankan serta meningkatkan pangsa pasarnya di industri gas. Return on assets perusahaan gas negara tercatat sebesar 7,2% berdasarkan data kuartal pertama 2024. Angka ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Kinerja keuangan perusahaan gas negara pada kuartal pertama 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan return on equity mencapai 17,2%. Angka ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola ekuitas secara efektif untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan kepercayaan lebih kepada para investor atas efisiensi dan produktivitas perusahaan gas negara dalam penggunaan modal. Selain itu, perusahaan gas negara berhasil menurunkan beban pokok pendapatan dari 756,9 juta dolar menjadi 737,5 juta dolar. Penurunan ini menandakan adanya efisiensi operasional yang signifikan yang berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Pengelolaan biaya yang baik ini menjadi salah satu faktor utama dalam memperkuat posisi keuangan perusahaan gas negara di tengah persaingan industri gas yang semakin ketat. Penurunan beban pokok pendapatan yang dicapai perusahaan gas negara tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan laba bruto perusahaan. Laba bruto meningkat dari 176,8 juta dolar menjadi 211,7 juta dolar, menggambarkan margin keuntungan yang lebih sehat, dan mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan dari setiap dolar pendapatan yang diperoleh. Namun, di sisi lain, beban umum dan administrasi mengalami peningkatan dari 39,2 juta dolar menjadi 45,1 juta dolar. Kenaikan ini menunjukkan adanya tambahan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan, meskipun tidak mengurangi secara signifikan pencapaian positif pada laba bruto. Pengelolaan biaya yang seimbang tetap menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh perusahaan gas negara untuk mempertahankan kestabilan finansial dalam jangka panjang. Meski ada kenaikan beban administrasi, perusahaan gas negara tetap berhasil meningkatkan laba periode berjalan dari 118,1 juta dolar pada kuartal pertama 2023 menjadi 145,4 juta dolar pada kuartal pertama 2024.
Kenaikan laba ini menunjukkan bahwa perusahaan gas negara mampu mengelola beban operasional secara efektif sambil tetap meningkatkan profitabilitasnya. Net profit margin perusahaan gas negara mencapai 12,7% pada kuartal pertama 2024, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang signifikan dari total pendapatan. Angka ini mengindikasikan kesehatan finansial perusahaan dan efisiensi operasional yang baik. Dalam hal manajemen utang, debt-to-equity ratio perusahaan gas negara saat ini berada di angka 109%. Meskipun rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah utang yang cukup besar dibandingkan dengan ekuitasnya, peningkatan ekuitas yang signifikan dapat membantu mengurangi risiko finansial perusahaan dalam jangka panjang. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai 239,6 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Arus kas yang kuat ini menunjukkan likuiditas perusahaan yang baik dan kemampuan perusahaan gas negara dalam menghasilkan kas dari operasinya. Total arus kas perusahaan gas negara menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 163,2 juta dolar hingga akhir Maret 2024. Peningkatan ini terjadi meskipun perusahaan menggunakan kas yang cukup besar untuk aktivitas investasi senilai 28,3 juta dolar dan aktivitas pendanaan sebesar 48 juta dolar. Kondisi ini mencerminkan manajemen arus kas yang efektif dan kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas di tengah investasi dan pendanaan yang terus berjalan. Pengelolaan arus kas yang baik memberikan fleksibilitas finansial bagi perusahaan gas negara untuk terus berinvestasi dalam pengembangan bisnis dan memenuhi kebutuhan pendanaan tanpa mengorbankan likuiditas perusahaan. Dengan arus kas yang kuat, perusahaan gas negara menunjukkan posisi keuangan yang kokoh, siap menghadapi tantangan ekonomi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa mendatang. Pengelolaan arus kas yang baik menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan perusahaan gas negara dalam mempertahankan stabilitas keuangan. Peningkatan arus kas ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk berinvestasi lebih lanjut dan mengembangkan bisnisnya tanpa harus terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal. Dengan laporan keuangan yang positif ini, perusahaan gas negara menunjukkan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk mencapai target keuangan dan operasionalnya untuk tahun 2024. Kinerja yang solid ini juga memberikan kepercayaan kepada para pemegang saham bahwa perusahaan mampu menghadapi tantangan dan tetap tumbuh di masa depan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan gas negara pada kuartal pertama 2024 memperlihatkan pengelolaan yang efisien, peningkatan profitabilitas, dan likuiditas yang kuat. Bagi para investor, hasil ini memberikan gambaran positif tentang masa depan perusahaan gas negara dan potensi investasi yang menjanjikan. Dengan strategi yang benar dan fokus pada efisiensi operasional, perusahaan gas negara diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para pemegang sahamnya. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai perusahaan gas negara? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.